Kita bahas soalnya. Di awal soal kita diberikan sebuah data tunggal secara acak, oke, nilainya acak. Namun sekarang sudah kita urutkan terlebih dahulu dari data terkecil ke data terbesar, yaitu di mana datanya 1, 2, 3, 5, 6, 7. Ingat, di awal kita diberikan data yang tidak teratur. Nah, sekarang sudah kita urutkan terlebih dahulu dari data terkecil ke data terbesar. Oke? Nah, baru setelah ini kita cari yang pertama yang ditanya itu ragam. Di mana ragam untuk data tunggal, rumus yang kita pakai yaitu S kuadrat sama dengan 1 per N sigma I sama dengan 1 di atas N dalam kurung XI dikurang X bar lalu dikuadratkan. Nah, kalau kita lihat di sini ada X bar atau rata-rata, maka otomatis langkah awal yang harus kita lakukan, kita cari X barnya terlebih dahulu atau nilai rata-ratanya. Caranya gampang sekali. X bar sama dengan kita jumlahkan saja terlebih dahulu semua data yang ada pada soal kita kali ini. Yaitu 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 6 lalu ditambahkan dengan 7. Per banyak data. Coba kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti sini dia per 6. Sama dengan, lalu kita jumlahkan 1 tambah 2 tambah 3 tambah 5 tambah 6 tambah 7, berapa hasilnya? Itu kalau tidak salah hasilnya 24. Nanti untuk kebenarannya boleh kalian cek pakai kalkulator. Dan penyebutnya di sini 6. 24 dibagi 6 berapa? Yaitu 4. Oke, ini dia baru nilai rata-ratanya atau nilai X bar. Setelah dapat kita nilai X bar, baru kita masuk ke rumus inti untuk ragam. Oke, di mana S kuadrat nilainya itu 1 per N ini banyak data. Tadi sudah kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nilai N-nya ada 6. Maka sini 1 per 6 dalam kurung. Perhatikan. XI dikurang X bar. XI yang pertama itu 1. Maka sini kita tulis 1 dikurang X barnya tadi 4. Berarti 1 kurang 4. Lalu dikuadratkan karena sini rumusnya kuadrat. Karena dia sigma tadi, oke? Maka dijumlahkan. Ingat, sigma itu hasilnya penjumlahan. Dijumlahkan, tukar lagi XI-nya untuk yang sebelahnya sini, yaitu 2 dikurangkan dengan X barnya 4. Lalu dikuadratkan. Ditambah lagi XI selanjutnya yaitu angka 3. Angka 3 dikurangkan dengan 4, lalu jangan lupa dikuadratkan. Lalu ditambah angka 5 lagi. 5 dikurangkan dengan X bar nilainya 4 tadi. Lalu jangan lupa dikuadratkan. Lalu ditambahkan lagi 6 dikurangkan dengan X bar, itu nilainya 4. Jangan lupa dikuadratkan. Lalu ditambahkan lagi yang terakhir yaitu angka 7. 7 dikurangkan dengan X bar, yaitu tadi 4. Jangan lupa dikuadratkan. Lanjut sama dengan 1 per 6 dalam kurung negatif 1 dikurang 4 hasilnya negatif 3. Jangan lupa dikuadratkan. Lalu ditambah 2 kurang 4 hasilnya negatif 2. Jangan lupa dikuadratkan. Lalu ditambah 3 kurang 4 negatif 1. Jangan lupa dikuadratkan. Lalu ditambah lagi 5 kurang 4. Itu hasilnya 1. Lalu dikuadratkan. Ditambah 6 kurang 4 hasilnya 2. Lalu dikuadratkan. Lalu terakhir ditambah 7 kurang 4 hasilnya 3. Lalu jangan lupa dikuadratkan. Sama dengan 1 per 6 dalam kurung negatif 3 kuadrat hasilnya positif 9. Lalu negatif 2 kuadrat hasilnya positif 4. 1 kuadrat hasilnya 1. 1 kuadrat hasilnya 1. Lalu kalau 2 kuadrat hasilnya 4. Terakhir kalau 3 kuadrat hasilnya 9. Sama dengan 1 per 6 dalam kurung 9 ditambah 4 ditambah 1 tambah 1 tambah 4 tambah 9. Berapa hasilnya?
Itu nanti boleh kalian cek pakai kalkulator. Kalau tidak salah hasilnya 28. Oke, nanti untuk kebenarannya sekali lagi boleh kalian cek pakai kalkulator. Maka untuk hasil akhirnya itu 1 kali 28 berapa? Yaitu 28 lalu dibagi 6. Berapa hasilnya? Itu kalau tidak salah 4,66666 dan seterusnya. Maka kalau kita singkat itu boleh kita tulis 4,67. Nah, ini baru nilai ragam atau nilai bagian A yang kita dapat. Itu kita dapat 4,67. Oke? Setelah bagian A kita masuk ke soal bagian B, yaitu tentang simpangan baku. Simpangan baku. Nah, kalau untuk simpangan baku gampang sekali. Kebetulan kita sudah mencari nilai ragam. Oke, di mana rumus dari simpangan baku, yaitu rumusnya adalah akar dari S kuadrat. Di mana S kuadrat itu merupakan nilai dari ragam. Oke, kita dapat tadi 4,67. Maka simpangan bakunya yaitu adalah akar dari 4,67. Berapa nih akar dari 4,67? Yaitu lebih kurang nilainya adalah 2,16. Oke, ini dia jawaban untuk keseluruhan pertanyaan kita kali ini, yaitu tentang ragam dan simpangan baku. Demikian. Oke, langsung saja kita bahas soalnya. Di awal soal kita diberikan data tunggal secara acak. Namun kali ini datanya sudah kami urutkan dari data terkecil ke data terbesar. Di mana datanya yaitu sebagai berikut. 1, 2, 2, 3, 4, 4, 5. Nah, dari data tunggal ini kita diminta untuk mencari nilai yang pertama itu jangkauan. Jangkauan. Oke. Nah, untuk mencari nilai jangkauan dari data tunggal ini caranya gampang sekali. Jangkauan yang biasa disimbolkan sebagai R itu rumusnya di mana X max atau nilai tertinggi dikurangkan dengan X min atau dikurangkan dengan nilai terkecil. Nah, kalau kita lihat data terbesarnya berapa sini, yaitu di 5. Maka di sini kita tulis 5 lalu dikurangkan dengan data terkecil yaitu 1. Maka di sini kita tulis 1. Maka nilai dari jangkauan atau R-nya yaitu 5 kurang 1 sama dengan 4. Nah, sudah, ini dia nilai untuk jangkauan data tunggal kita kali ini, yaitu 4. Lanjut ke soal selanjutnya, yaitu tentang simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata. Oke. Nah, kalau untuk simpangan rata-rata itu dia punya rumus, di mana rumus yang kita pakai kali ini yaitu SR sama dengan 1/N sigma dari I sama dengan 1 di atasnya N. Lalu sini ada nilai mutlak dari XI dikurang X bar. Ini rumus yang akan kita pakai untuk mencari simpangan rata-rata untuk data tunggal. Nah, kalau kita lihat di sini ada pakai X bar atau nilai rata-rata. Maka langkah awal yang harus kita lakukan sebelum mencari nilai simpangan rata-rata, terlebih dahulu kita cari nilai X barnya terlebih dahulu. Di mana X barnya itu sama dengan jumlah seluruh data ini yang ada kita jumlahkan. Itu 1 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 lalu ditambah 4 lalu terakhir ditambah 5. Perbanyak data. Datanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Datanya ada 7. Sama dengan, lalu kita jumlahkan saja terlebih dahulu.
1 ditambah 2, tambah 2, tambah 3, tambah 4, tambah 4, tambah 5, berapa hasilnya? Itu kalau tidak salah hasilnya 21. Oke? Dan di sini bawahnya 7. 21 bagi 7 berapa? Yaitu nilainya adalah 3. Nah, setelah kita dapat nilai X bar-nya, barulah kita bisa masuk ke rumus simpangan rata-rata atau SR. Di mana rumusnya tadi 1 per N ini banyak data. Datanya kita punya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka sini 1 per 7. Dalam kurung. Oke, perhatikan. Yang pertama, XI dikurang X bar. XI yang pertama yaitu kita ambil 1. Maka sini kita tulis 1 dikurang X barnya berapa tadi? Yaitu 3. Oke. Lalu ditambah, ingat sigma ini artinya penjumlahan. Oke, dijumlahkan dengan XI selanjutnya kita ambil angka 2. 2 dikurang 3. Lalu ditambah lagi XI selanjutnya yaitu 2. 2 dikurang X bar yang kita dapat tadi 3. Ingat X bar atau nilai rata-rata yang kita dapat tadi nilainya adalah 3. Lalu ditambah lagi angka 3 sini dikurangkan dengan 3. Lalu ditambah lagi 4 dikurangkan dengan 3. Lalu ditambah lagi 4 yang ini 4 dikurang 3. Lalu ditambah lagi terakhir 5 dikurang 3. Lanjut lagi sama dengan 1 per 7 dalam kurung 1 dikurang 3 hasilnya negatif 2. Lalu ditambah 2 kurang 3 hasilnya negatif 1. Lalu ditambah 2 kurang 3 hasilnya negatif 1. Lalu ditambah lagi 3 kurang 3 hasilnya 0. Lalu ditambah lagi 4 kurang 3 hasilnya 1. Lalu ditambah lagi 4 kurang 3 juga hasilnya 1. Lalu ditambah lagi 5 kurang 3 hasilnya 2. Lanjut sama dengan 1 per 7 dalam kurung. Perhatikan. Ini artinya harga mutlak. Perhatikan tanda seperti ini itu artinya harga mutlak. Setiap yang bernilai negatif kalau dikasih nilai mutlak artinya dia selalu positif. Oke? Maka kalau negatif 2 dikasih tanda harga mutlak itu artinya dia positif 2. Oke? Lalu sama dengan ini nilainya sekarang jadi positif 1 ditambah 1 ditambah 0. Kalau 1 tetap 1 tambah 1 lalu 2 juga tetap 2. Oke, ingat kalau nilai mutlak kalau ada yang seperti ini itu artinya setiap yang negatif itu dia selalu positif. Oke, lanjut sama dengan 1 per 7 kita jumlahkan 2 tambah 1 tambah 1 tambah 0 tambah 1 tambah 1 tambah 2. Berapa ini? Itu nilainya 8 ya. Oke, lebih kurang nilainya 8. Maka untuk hasil akhir 1 dikali 8, 8. Lalu dibagikan dengan 7. Berapa ini 8 dibagi 7? Itu nilainya kalau tidak salah lebih kurang. Nanti boleh kalian cek pakai kalkulator. Itu nilainya 1,14. Oke, ini dia jawaban untuk keseluruhan pertanyaan kita kali ini, yaitu tentang jangkauan dan simpangan rata-rata. Bagaimana? Gampang bukan? Sangat gampang dan sangat mudah sekali tentunya. Demikian tutorial singkat kami tentang cara menentukan jangkauan atau rank dan juga simpangan rata-rata atau sering disimbolkan sebagai SR. Semoga videonya bermanfaat tentunya bagi adik